Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang siswa-siswi Madrasah Sanawiyah Nurul Falah kelas 8. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran Al-Quran Hadis. Pelajaran Al-Quran Hadis hari ini buku LKS-nya disiapkan dan dibuka halaman 47. Silakan buku LKS-nya dibuka halaman 47. Setelah itu kalian lihat halaman 47 ada kalimat hadis yang paling bawah, yaitu wabda biman ta'ul. Ya. Jadi pelajaran kita hari ini melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang tangan di atas, kata Nabi lebih baik daripada tangan di bawah. Itu hadisnya sudah kita pelajari waktu itu, ya, artinya sudah. Nah, sekarang penjelasannya halaman 47 pada hadis Nabi yang berbunyi wabda biman ta'ul. Di pelajaran sebelumnya kita belajar hadis Nabi, al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Maksudnya memberi itu lebih baik daripada menerima. Kemudian hadisnya berlanjut wabda biman ta'ul. Wabda biman ta'ul. Nah, sekarang itu kita lihat halaman 47. Wabda biman ta'ul. Dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu. Nah, maksudnya apa nih? Hadis Nabi, dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu. Lihat halaman 47. Maksud Nabi kalau kita memberi, mulai dari tanggunganmu adalah kalau kita ingin memberikan sesuatu, hendaknya sebelum kita beri orang lain, kita mulai memberi kepada orang yang menjadi tanggungan kita. Ya. Pertama-tama kalau mau memberi, itu lebih utama kita beri orang-orang yang menjadi tanggungan kita atau yang wajib dinafkahi. Anak, istri, itu tanggungan bagi suami. Jadi jangan anaknya kelaparan, istrinya kelaparan, tapi dia memberikan nafkah kepada orang lain atau membantu orang lain, sementara anaknya, istrinya kelaparan. Bukan seperti itu. Jadi kalau mau membantu orang lain, mau memberikan sesuatu, wabda biman ta'ul, mulai dari orang yang menjadi tanggungan kita, istri atau anak, baru setelah itu kita memberikan sesuatu kepada orang lain. Ya. Jadi bahkan memberi kepada keluarga, kepada saudara, itu untuk lebih mempererat tali persaudaraan. Ya. Itu yang pertama, wabda biman ta'ul. Kalau mau memberi sesuatu, maka hendaklah dimulai dari orang yang menjadi tanggungan kita. Kalau seorang bapak itu punya tanggungan siapa? Istri dan anak. Maka itu dulu yang diberi sesuatu, diberi nafkah. Habis itu baru silakan memberikan bantuan kepada orang lain. Sekarang kita lanjutkan halaman 48. Halaman 48 itu hadis paling atas, wa khairus shadaqati an zuhri ghina. Wa khairus shadaqati an zuhri ghina. Wa khairus shadaqah, dan sebaik-baik sedekah, ini hadis Nabi, wa khairu, dan sebaik-baik sedekah an zuhri ginan, adalah yang dikeluarkan
dari orang yang tidak membutuhkannya. An-zohri ginan, yaitu dikeluarkan dari orang-orang yang tidak membutuhkannya. Maksudnya apa nih? Sebaik-baik sedekah dikeluarkan dari orang yang tidak membutuhkannya. Jadi kalau mau sedekah itu setelah dia mencukupi kebutuhannya. Kalau dia seorang ayah, cukupi kebutuhan keluarganya dulu. Nah, ada lebihnya, itu yang disedekahkan. Jadi maksudnya seperti itu. Sebaik-baik sedekah adalah orang yang tidak membutuhkannya. Kenapa? Dia sudah ada lebihnya. Ya, untuk keluarganya dia sudah ada lebihnya. Maka lebihnya itu sedekahkan kepada orang lain. Ya. Kemudian masih halaman 48. Wa may yasta'fif yu'iffahullah. Wa may yasta'fif yu'iffahullah. Barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya, maka Allah akan menjaganya. Ya. Ini hadis Nabi melanjutkan yang tadi. Barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya dari kejelekan, maka Allah akan menjaganya. Jadi jaga diri kita dari perbuatan jelek. Ya, jaga diri kita dari perbuatan jelek supaya Allah menjaga kita. Ya. Kemudian hadis yang 48 yang di bawah hadis yang tadi, wa may yastagni, barang siapa yang merasa cukup, yughnihillah, maka Allah akan mencukupinya. Seorang, wa may yastagni, barang siapa yang merasa cukup dengan karunia Allah, maka yughnihillahu, Allah akan mencukupinya. Nah, kedua hadis di atas itu ya memberikan pelajaran buat kita bahwa yang pertama, ibadah apapun termasuk memberi bantuan atau sedekah itu harus didasari dengan niat yang ikhlas. Ya, dengan niat yang ikhlas. Nah, karena itu ikhlas itu berarti kalau melakukan apapun semata-mata untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian halaman 48 ini juga mengingatkan bahwa menjauhkan diri dari meminta-minta, menjauhkan diri dari perbuatan meminta-minta, mengemis, itu merupakan faktor yang kuat untuk memperoleh iffah. Apa iffah? Iffah itu kesucian diri dan dijauhkan dari hal-hal yang tidak halal dan tidak baik. Jadi iffah itu kesucian diri dan dijauhkan dari hal-hal yang tidak halal dan tidak baik ya. Ini halaman 48. Beribadah apapun ikhlas. Yang kedua, jaga kesucian diri yang disebut dengan iffah. Kemudian barang siapa merasa cukup dengan Allah, maka dia adalah orang yang kaya sesungguhnya, walaupun penghasilannya sedikit. Jadi tergantung hati kita. Ketika kita merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, maka itulah orang kaya yang sesungguhnya. Ya, dia rezekinya nggak banyak, tapi dia merasa cukup dengan anugerah Allah. Setelah berusaha, setelah berdoa, setelah bekerja, itu yang dia terima hasilnya. Dia merasa cukup dengan apa yang Allah berikan setelah berusaha dan berdoa. Ya. Kemudian
Dengan sifat ifah itu menjaga kesucian diri, merasa cukup, maka akan terwujud kehidupan yang baik bagi seorang hamba. Nah, dan qanaah. Apa qanaah? Merasa puas atas apa yang Allah berikan kepadanya. Itu namanya qanaah. Merasa puas atau menerima apa saja yang telah Allah berikan kepadanya. Tentu saja setelah berusaha dan berdoa. Setelah berusaha, sudah berdoa, kemudian mendapatkan sesuatu, maka ia sudah merasa puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Jadi nggak merasa kurang terus. Dia udah usaha, sudah berdoa, tahu-tahu dapat misalkan barang apa atau sepatu apa, terus dia merasa cukup dengan apa yang ia terima. Itu namanya qanaah. Qanaah, merasa puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Oke, kesimpulan sekarang. Kesimpulan halaman 49. Nomor 1. Orang yang memberi lebih baik daripada orang yang menerima. Al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Yaitu bahwa orang yang memberi lebih baik daripada orang yang menerima. Kemudian nomor 2 dianjurkan berinfak kepada fakir miskin. Ini anjuran yang sangat bagus. Berinfak, bersedekah kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin. Nah, yang nomor 3, minta-minta hukumnya haram. Lihat di buku kalian, minta-minta hukumnya haram kecuali terpaksa. Tuh, ada bagian akhirnya. Meminta-minta, mengemis hukumnya haram kecuali keadaan terpaksa. Jadi tidak haram lagi kalau terpaksa. Jadi dia minta-minta, hukumnya itu haram kecuali terpaksa. Ya. Jadi jangan meminta-minta. Hukumnya haram kecuali terpaksa. Nomor 4, bila diberi sesuatu tanpa diminta. Ada orang tahu-tahu memberi sesuatu kepada kita, maka kita boleh menerimanya. Kita nggak minta sama orang, tapi tiba-tiba orang berikan sesuatu kepada kita, menghadiahkan sesuatu kepada kita, maka kita boleh menerima padahal kita tidak memintanya. Nomor 5, seorang muslim wajib memberi nafkah, ya, nafkah kepada orang yang menjadi tanggungannya. Jadi ini poin yang nomor 5. Seorang muslim, orang Islam, laki-laki itu wajib memberi nafkah kepada orang yang menjadi tanggungannya. Ya. Nomor 6, sebaik-baik infak itu diambil dari kelebihan harta setelah terpenuhi. Itu sebaik-baik infak, sebaik-baik sedekah kita keluarkan dari kelebihan uang setelah kita pakai untuk kebutuhan keluarga kita. Masih ada lebihnya, maka ketika mensedekahkan, menginfak, itu adalah sebaik-baik infak. Ya. Nomor 7, memelihara diri dari meminta-minta. Jaga diri kita jangan sampai meminta-minta. Kemudian nomor 8, orang yang menjaga kehormatan dirinya atau ifah, maka Allah akan menjaganya. Tuh. Kalau kita bisa menjaga kehormatan diri kita,
nggak minta-minta kecuali terpaksa. Maka ketika kita sudah menjaga kehormatan diri kita lewat dengan tidak meminta-minta, maka Allah akan menjaga kita. Nomor 9, orang yang menjaga kehormatan dirinya atau ifah. Nomor 8, orang-orang yang tidak meminta-minta kepada manusia, maka dia akan mulia. Ya, nomor 9 itu. 9, orang yang tidak meminta-minta kepada manusia, maka dia orang yang mulia. Nomor 10, orang yang qanaah adalah orang yang paling kaya. Kok begitu? Kenapa orang qanaah orang yang paling kaya? Karena orang qanaah itu merasa puas dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya. Setelah dia berusaha, setelah dia berdoa, maka dia menerima apa yang diberikan Allah. Itu namanya qanaah. Ya, nggak mengeluh. Nomor 11, orang yang merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, maka Allah akan mencukupinya. Kalau kita merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita, maka Allah benar-benar akan mencukupi kita. 12, orang yang beriman, maka hukumnya wajib hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriman, hukumnya wajib bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, demikian sampai di sini pelajaran kita kelas 8 sampai di kesimpulan halaman 49. Kita sampai di situ. Nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.